Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wassalamu ala dawam. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali ya dalam kajian virtual kita. Meskipun kita ini pesantrennya masih di alam gaib, mohon doanya mudah-mudahan nanti suatu ketika ada hamba Allah yang menyiapkan atau yang mau mewakafkan apapun begitu, kita ada tempatnya, itu lebih asik dia. Oke, insyaallah mudah-mudahan. Jadi pesantren virtual kita ini sudah sampai kepada tingkat pemantapan 1. Awal dulu tingkat dasar, kemudian tingkat lanjutan. Nah sekarang kita tingkat pemantapan 1. Nanti ada pemantapan 2 sampai seterusnya. Setiap Sabtu malam Ahad ya, jam 8 sampai 21.30. Nah kalau tidak ada sesuatu hal, tapi kalau ada sesuatu hal, saya minta izin itu mundur 1 hari. Kemarin pas lebaran saya izin. Kenapa? Memang 2 hari itu kami bertugas menyembelih hewan kurban. Hari Sabtunya juga penyembelihan, hari Ahadnya juga saya melakukan penyembelihan di tempat yang lain. Nah sekarang baru kita mulai lagi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini kita bisa istiqomahi dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita dan keluarga kita semua. Baik, nah baik, moto perbaikilah sholatmu maka Allah pasti akan memperbaiki keadaanmu dunia dan akhirat. Ini harus kita tanamkan ini moto ini dalam diri kita. Jangan kita merasa yang penting mah udah sholat ya, mau diterima kek mau enggak diterima masa bodoh, enggak boleh begitu. Tetap kita harus terus. Nah, meskipun kita ustadz, kata begitu, ustazah, tetap wajib memperbaiki terus, meningkatkan terus ya, baik sholat secara zahir maupun sholat secara batin. Supaya apa? Supaya Allah perbaiki keadaan kita di dunia ini sampai ke akhirat. Nah, oke. Nah, oleh karena itu yuk kita berikhtiar bagaimana caranya, persiapannya untuk menggapai sholat khusyuk. Baik. Nah, ini sengaja saya ulang hadis ini. Yang pertama kali hilang dari umat Islam itu adalah khusyuk di dalam sholat. Di zaman Nabi itu diajarkan oleh Nabi, para sahabat itu khusyuk semua. Kemudian masa sahabat mengajarkan kepada tabi'in khusyuk. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in lagi, tapi lama-lama hilang. Lama-lama hilang khusyuk itu. Disebutkan dalam hadis, qala sadaqa Abu Darda'i in syi'ta la uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi al-khusyu' yushiku an tadkhula masjidal jamaah fala tara fihi rajulan khashi'an. Artinya, Abu Darda berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali diangkat dari umat Islam ini adalah khusyuk. Maksudnya khusyuk di dalam sholat. Jika engkau masuk ke masjid mendapati orang-orang sedang sholat berjamaah di sana, maka engkau tidak melihat di situ seorang pun yang khusyuk di dalam sholat. Inilah kondisi di akhir zaman. Dari mananya Ustadz ketahuan? Dari gerakan-gerakannya, dari tumak ninahnya. Misalnya kita
hadir ke satu masjid ya atau musola, katakan begitu, sholat zuhur, imamnya cepat kali, kita belum selesai baca Fatihah dia sudah mau sujud. Nah, seperti itu, nggak ada tumaninah, gerakannya pun ya Allah. Nah, tapi kita belum sampai ke sana ya. Tapi inilah kata Nabi, di akhir zaman ini engkau masuk ke masjid sholat berjamaah, perhatikan, yang sudah tahu ilmunya perhatikan, tak satu pun engkau mendapatkan khusyuk di dalam sholat mereka itu. Nah, tapi nggak boleh sombong kita. Nah, kita mengatakan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalbu kita mengatakan benarlah kata Rasul di akhir zaman ini memang betul-betul. Nah, kalau orang yang sudah belajar nanti dia akan menyaksikan itu, dan ketika menyaksikan itu nggak boleh sombong, tapi katakanlah sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Dan nggak boleh nasihati mereka langsung, nanti berantem, cuman ajak, kita ada pelatihan, kita ada kajian, begitu, diajak caranya. Oke, baik. Nah, kita sebagai umat muslim yang ingin memperbaiki sholat, mari kita berusaha meraihnya kembali. Meskipun sudah diangkat, masih bisa diraih, masih bisa digapai. Nah, tentunya dengan ikhtiar yang optimal. Baik, nah sekarang kita lihat, yuk menggapai sholat khusyuk. Nah, sebelum sholat, pada saat sholat, setelah sholat. Nah, sebelum sholat, nah, kita harus betul-betul persiapkan akidah kita, iman kita, tauhid kita. Yang kedua, kesiapan jiwa kita. Karena kadang-kadang orang mau sholat itu nggak siap mentalnya. Ya bagaimana bisa khusyuk kalau mentalnya nggak siap? Kayak orang mau bertanding bulu tangkis, dia nggak siap, nggak latihan, nggak punya mental, dia kurang mental, kalah. Begitu pun sholat. Nah, kesiapan ilmu fikih sholat. Oke, nah yang akan kita kaji pada malam hari ini dan malam-malam kemarin itu tentang akidah. Ini tetap kita dalami. Karena sholat ini kan menyembah Allah. Menyembah Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, nggak bisa khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Apalagi nanti akidahnya batal tanpa dia sadari, nggak terima sholatnya. Nah, makanya akidah. Jadi akidah, iman, tauhid. Oke, ya. Nah, dalilnya ini tentang akidah, iman, tauhid ini sebelum sholat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi orang khusyuk itu adalah orang yang keyakinannya, akidahnya itu betul-betul meyakini Allah, betul-betul merasa akan kembali kepada Allah. Hadir perasaan itu, hadir keyakinan itu. Nah, baru bisa khusyuk. Kalau tidak ada keyakinan itu, nggak bisa khusyuk dia. Nah, karena sholat itu kan sudah kita sampaikan itu, ada sholat zohir, ada sholat batin. Zohirnya sholat, gerakannya, bacaannya, tapi batinnya ngayap, entah kemana-mana dia. Kenapa diantaranya ini? Akidahnya belum mantap. Nah, kalau akidahnya mantap, imannya mantap, tauhidnya mantap, nah, maka dia insya Allah batinnya pun ikut sholat. Nah, itu yang harus kita usahakan itu. Baik. Nah, kita ulang kembali tingkatan akidah manusia di sisi Allah. Ada 8 tingkat. Nih, 8 tingkat. Nah, dari 4 sampai 8 ini levelnya level bahaya. Kalau mati dalam keadaan seperti ini, dipastikan masuk neraka dan itu kekal selama-lamanya. Banyak yang protes. Kok kejam Ustadz? Bukan kejam, memang begitu. Peringkat nomor 8 itu adalah kafir.
Kafir ini maksudnya di luar Islam. Mereka menutup diri terhadap Islam, nggak mau menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai mati, itu kafir. Murtad yang tadinya Islam, ya, karena gara-gara harta, tahta, wanita dan yang lainnya, akhirnya mereka gadaikan akidah murtad, mati, nah itu masuk neraka. Yang keenam, muslim musyrik. Nah, dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi dia juga pergi ke Gunung Kidul, ke Gunung Kawi, ke Pamijahan misalnya, ke tempat-tempat begitulah, tempat-tempat keramat, ke dukun-dukun, meminta sesuatu supaya dagangannya laris dan sebagainya, tapi dia sholat. Nah, ya itu seperti itu, musyrik namanya, muslim musyrik. Nggak taubat sampai mati, maka ancamannya neraka. Begitu juga muslim munafik, berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Nah, ini banyak ini. Siapa ini? Anggota dewan, tapi di Amerika ya, bukan di kita. Kalau di kita nggak tahu lah. Di Amerika misalnya. Nah itu seperti itu munafik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah kemudian yang keempat, muslim fasik. Artinya ngaku Islam tapi tidak mengamalkan rukun Islam yang 5. Nggak mereka amalkan itu. Cuman Islamnya Islam KTP, Islam abangan, dan seterusnya. Mati mereka, nggak taubat, maka dia dipastikan masuk ke neraka dan kekal selama-lamanya. Meskipun dia katanya sudah mengucap 2 kalimat syahadat, cuma diomongan ucapannya. Nah, baru 3 level yang aman, yaitu yang paling tinggi adalah muttaqin, yang nomor 2 mukmin, yang nomor 3 muslim. Nah, ini level aman ini. Ini dijamin surga. Nah, dijamin surga. Cuman tingkatan surganya berbeda-beda. Nah, orang muslim itu keyakinannya adalah akidah. Nah, orang mukmin iman. Orang muttaqin tauhid. Nah, itu seperti itu dia. Ya. Nah, yang akan kita kaji ini akidah ini. Kita ngaku muslim, benar nggak akidah kita? Nah, kalau nggak benar akidahnya, sholat ya percuma sholatnya. Setelah akidah kita beresin, naik ke iman. Setelah iman naik ke tauhid. Nah itulah yang kita siapkan dulu supaya sholat kita nanti bisa khusyuk. Dan sekali lagi, khusyuk itu hadiah dari Allah. Kalau nggak begitu diangkat. Tapi kalau kita usahakan nanti Allah turunkan, Allah hadiahkan lagi khusyuk. Oke, begitu tuh. Baik, nah ini analoginya ya. Jadi rukun Islam yang 5 itu saya ibaratkan seperti sebuah bangunan piramid kerucut. Semakin ke atas semakin kecil. Nah, paling bawah itu adalah akidahnya syahadatain. Nah, jadi yang dikatakan akidah itu salah satunya adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Ini harus betul-betul nih, ngerti, paham, menjiwai, mengamalkan. Nah, baru tegakkan sholat, mantap sholat. Kalau pondasi ini nggak beres, maka yang di atas semua itu nggak ada gunanya. Itu makanya yang pergi haji, kata ulama khusus, setiap tahun yang pergi haji, itu yang diterima Allah cuman 0,05%. Kebanyakan nggak diterima. Kenapa? Tidak berangkat dari syahadatain yang benar. Selalu bersahadat tapi nggak ngerti apa itu syahadat. Nah ini yang akan kita kaji. Nah jadi seorang muslim itu wajib mengetahui, wajib memahami, dan wajib mengamalkan syahadatain. Nah itu dia. Kita malam hari ini sampai kepada rukun syahadat. Syarat syahadat kemarin sudah, pengertian syahadat sudah. Nah kita sekarang ini rukun syahadat. Dan nanti semuanya itu akan ada videonya, akan saya upload di YouTube, insyaallah. Nah, ini kita sekarang tentang rukun syahadat. Jadi bukan hanya rukun sholat, bukan hanya rukun puasa, rukun syahadat. Ya, ada rukun syahadat. Nih, rukun syahadat itu, ini kan kalimat syahadat itulah asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat Allah namanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat Rasul, tapi yang kita kaji ini adalah syahadat Allah. Jadi rukun syahadat Allah. Pertama, asyhadu,
aku menyatakan diri, bukan aku bersaksi. Ini sudah kita kaji ya. Jadi ada 3 makna asyhadu. Aku mengakui, itu syahadat orang munafik. Aku bersaksi, syahadat jiwa ketika dalam rahim ibu, karena jiwa kita menyaksikan Allah. Nah, untuk kita sekarang ini adalah asyhadu, aku menyatakan diri, aku bersumpah setia. Nah, seperti itu, aku bersumpah setia. Oke. Nah, jadi asyhadu, aku menyatakan diri. Bahwa. Artinya bahwa. La ilaha, itu an-nafyu. La ilaha an-nafyu. Ya, an-nafyu. Artinya meniadakan. Meniadakan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Illa al-isbat. Illallah itu al-isbat. Artinya menetapkan. Hanya Allah itu Tuhan. Nah, jadi ada istilah dari beberapa jamaah itu sering nyampaikan kepada saya, Ustadz, saya sudah ikut pernah kajian, apa itu? Kajian nafi isbat. Nah, mungkin pernah dengar Bapak Ibu. Pengajian nafi isbat. Nah, ini maksudnya. Nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. Nah, tapi hati-hati. Banyak orang yang katanya bisa jadi gila dia. Sebab salah menerapkan, gurunya nggak ngajari yang benar. Mungkin gurunya juga kurang paham. Ya sekedar guru barangkali ya. Harus belajar lagi. Jadi nafi isbat ini jangan diucapkan di depan umum. Ya, di depan umum dia tidak ada Tuhan, hanya Allah. Tidak ada yang menggerakkan, hanya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan, hanya Allah. Nggak boleh gitu ngomongnya. Bilang orang gila nanti kita. Lalu bagaimana? Cukup dalam kolbu. Kolbu kita yang bicara, jiwa kita yang ngomong. Jadi ketika mulut mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jiwa kita mengatakan, aku menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan tempat meminta, tidak ada Tuhan tempat menggantungkan harapan, illallah, kecuali hanya Allah. Gitu, jiwa kita yang menyatakan itu. Ikut jiwa kita ngomong, nah itu baru benar syahadatnya. Kalau nggak gitu, nggak benar. Nah, kan banyak orang itu kalau ngomong kan cuma mulutnya aja. Ketika sholat dia tahiyat awal, tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi nggak ngerti dia. Nah makanya sekali lagi, ini dikatakan rukun syahadat Allah itu. Ya, la ilaha itu an-nafyu, illallah al-isbat. Jadi sekali lagi, la ilaha itu an-nafyu, illallah al-isbat. An-nafi itu meniadakan Tuhan. Gak ada Tuhan. Gak ada Tuhan, gak ada itu semua. Illa kecuali Allah, hanya Allah saja Tuhan itu. Itu namanya isbat. Tuh, menetapkan. An-nafiyu meniadakan, mengosongkan, menzorokan. Tuh. Dikosongkan, dizorokan pikiran kita, jiwa kita. Dari segala macam Tuhan, tuh. Kalau dibalik-balik dia Tuhan tuh, hantu, jadi hantu dia. Nah itu. Jadi itu nggak ada tuh semua Tuhan-Tuhan tuh itu. Hanya Allah saja itu Tuhan. Nah itu namanya al-isbat. An-nafyu artinya meniadakan. Al-isbat artinya menetapkan. Nah, ini namanya rukun syahadat Allah. Baik, masuk ke dalam lagi. Rukun syahadat Allah itu menafikan atau meniadakan atau membersihkan. Kemudian an-nafi itu memasukkan atau menanamkan atau menetapkan. Aku menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini Abu Jahal nggak mau ngucap ini.
Kenapa nggak mau dia mengucapkan kalimat syahadat Allah ini? Karena kalau dia ucapkan berarti dia mengakuin dong, berarti dia menyatakan diri dong. Makanya Abu Jahal nggak mau, karena paham dia. Tuh, Abu Jahal dan antek-anteknya itu. Nah, sebaliknya zaman sekarang banyak orang yang mengaku Islam dan mudahnya mengucapkan syahadat Allah, tapi tidak mengerti dan tidak paham maknanya, isi kandungan. Kenapa? Karena tidak pernah belajar secara serius. Nah, tidak pernah belajar secara intensif. Nah, ini kita mengkaji secara intensif ini. Ya, secara intensif. Oke. Baik. Nah, sekarang kita buat analogi dulu. Ya, ini analogi, perhatikan. Jadi diibaratkan menanam butiran-butiran jagung pada sebidang kebun. Nah, sebelum kita menanam butiran-butiran jagung itu, kita bersihkan dulu lahannya itu dari batu-batu, dari ilalang, dari akar-akar. Iya, dari akar-akar, ya. Kemudian dari batu-batu kita bersihkan semua. Kita bersihkan. Nah, setelah betul-betul gembur itu tanah, barulah kita tanam biji jagung itu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi tumbuhannya itu ya tumbuh jagung. Tapi coba kalau kita nanam jagung, rumputnya banyak, batu-batu, akar-akar, ilalangnya banyak. Kita tanam jagung di situ, tumbuh sih tumbuh, tapi jagungnya kerdil. Nah, begitulah kebanyakan orang bersyahadat Allah. Tidak dibersihkan dalam pikirannya, tidak dibersihkan dalam kalbunya, hantu tadi. Dimasukkannya Allah, nah, bercampurlah. Makanya dibersihkan dulu, baru dimasukkan Allah, nah, baru nanti kita pupuk dia. Begitulah menanam jagung. Ini analogi ya. Nah, mari kita bandingkan yang sebelah kanan ini jagungnya. Ditanam dia, dirapikan dia, dibersihkan, dipupuk dia. Tuh, ini dirawat ini. Indah, cakep, enak kita menengoknya. Tapi coba jagung sebelah ini. Tuh, bercampur sama rumput-rumput, sama ilalang-ilalang. Nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dirawat. Hasilnya kayak begitu. Begitupun akidah umat Islam. Syahadat Allahnya, syahadat Rasulnya dalam kolbunya. Karena nggak dibersihkan kolbunya dari segala macam Tuhan. Tuh, nggak dibersihkan sama dia. Harus dibersihkan. Baru ditanamkan Allah. Begitulah ketika Rasul berdakwah di kota Mekah. 313 orang atau 300 orang yang mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selama 13 tahun. Tapi jadi militan Islam. Kenapa? Betul-betul syahadat. Oke, yuk kita proses penanaman akidah. Ya. Jadi akidah itu ditanamkan kepada pikiran dan kepada kolbu, akal dan kolbu, bukan hati tapi kolbu. Kalau hati liver nanti, kolbu jantung. Nah, jadi ya yang harus kita bersihkan akal dulu, dibersihkan akal, dibersihkan jiwa kita, ya, kolbu kita. Dibersihkan dari apa? Dari macam-macam kotoran, karena banyak kotoran di akal, banyak kotoran di kolbu, ya, penyakit kolbu dan seterusnya. Itu dibersihkan. Tuhan macam-macam dibersihkan. Nah, setelah betul-betul bersih, barulah dimasukkan kepada akal dan kolbu itu Allah. Jadi sendirian dia, Allah itu bertegak dia, masuk dia dalam akal kita. Ya, masuk ke dalam jiwa kita. Hanya Allah tempat meminta, bukan gunung selamat. Hanya Allah tempat menyembah, bukan sajen-sajen. Nah, begitu. Hanya Allah tempat menggantungkan harapan, bukan kita punya backing, bukan.
Nah, jadi seperti itu. Hanya Allah tempat berlindung, bukan keris atau jimat. Jadi yang dimasukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam kalbu kita itu hanya Allah. Yang lain buang. Nah, itulah namanya orang yang sudah syahadatnya benar. Nah, penerapannya begini. Ya, penerapannya ini. Bersihkan pada pikiran dan kalbu kita atau jiwa kita itu macam-macam kotoran. Apa itu? Hawa. Apa itu hawa? Bukan nafsu ya, kalau nafsu itu jiwa. Hawa ini adalah keinginan-keinginan yang menyimpang. Itu hawa. Ya, keinginan-keinginan yang menyimpang. Dibawa oleh setan, nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu. Nafsu itu jiwa. Kemudian apalagi setan, allazi waswisu fi sudurin nas. Penyakit-penyakit kolbu, nah, itu dibersihkan semua. Iri, dengki, tamak, rakus, pelit, medit, bentuk kasir, korek, semelek, kehe, macam-macam itu penyakit kolbu. Kemudian berhala, baik berhala patung, baik berhala jabatan, baik berhala harta kekayaan, itu bersihkan semua. Apalagi jin, ya, jin undangan, jin kiriman, macam-macam, banyak macam-macam jin nasab, bersihkan semua dari pikiran dan jiwa kita. Apalagi hubbud dunia, bersihkan pikiran kita, bersihkan jiwa kita dari hubbud dunia, terlalu cinta sama dunia. Contohnya macam mana Ustaz? Punya motor baru, kemudian parkir, lalu ada orang gak sengaja kesenggol, agak lecet dikit, kita datang marah-marah kita. Siapa ini yang menyenggol motor saya? Gak tahu ini ya, ini kan belum lunas. Nah, begitu ngomel-ngomel dia. Itu artinya apa? Harta itu nempel ke jiwa. Kalau masih begitu jiwa kita, nggak bakal khusyuk sholat, nggak bakal. Nah, tapi kalau dia katakan ya sudah, namanya juga parkiran, nggak apa-apalah lecet sedikit, masih ada yang tukang poles bagi-bagi rezeki, kan enak begitu. Enak begitu. Jadi jangan terlalu cinta sama dunia. Artinya jangan lengket dunia itu di pikiran, jadi kepikiran terus. Jangan lengket dunia itu di jiwa, jadi merasa terus. Nah, jadi harus bersih itu semua. Yang ada hanya Allah. Luar biasa. Takut mati itu juga penyakit. Ya, mati itu kalau memang sudah saatnya datang, nggak bisa dielakkan kata Allah. Tapi kalau belum datang, nggak mati-mati orang. Nah, itu makanya nggak perlu takuti, tapi persiapkan untuk menghadapi kematian dengan iman dan amal soleh. Nah, ini bersihkan semua ini, bersihkan. Itu juga togut. Nah, togut ini hampir sama dengan berhala, togut. Jadi bersihkan pikiran kita, bersihkan jiwa kita dari segala macam-macam kotoran ini. Setelah bersih, barulah masukkan Allah. Masukkan Allah kepada pikiran kita. Artinya apa? Hanya Allah yang pencipta langit dan bumi. Hanya Allah pemelihara. Hanya Allah pemberi rezeki. Hanya Allah yang disembah. Hanya Allah tempat meminta, jangan ke yang lain. Hanya Allah tempat berlindung, jangan pakai jimat. Hanya Allah tempat berharap, jangan mengharap kepada backing. Apalagi dia mengharap kepada backingnya itu jenderal, begitu pensiun, nah selesailah dia. Nah, jangan mengharap, hanya Allah tempat mengadu. Hanya Allah tempat berharap. Hanya Allah tempat berlindung. Hanya Allah tempat meminta. Hanya Allah tempat menyembah. Hanya Allah itu pencipta, pemelihara, dan pemberi. Semuanya kembalikan kepada Allah. Nah, itulah dia syahadatnya benar. Kalau udah begitu dia syahadatnya, insya Allah Allah akan hadiahkan khusyuk kepada dia. Kalau enggak bisa. Makanya ketika sholat ngayap kemana-mana karena jiwanya kotor, pikirannya kotor. Tapi kalau bersih dari semua itu, hanya Allah saja yang ada pada pikirannya, hanya Allah saja yang ada pada jiwanya, Allah hadiahkan khusyuk kepada dia. Itu yang harus kita usahakan, itu yang kita kaji. Nah, ini sahabat-sahabat santri,
pesantren virtual Pondok Sholat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah sekarang kita masuk pada riyadah. Apa itu riyadah, Ustaz? Riyadah itu adalah mengamalkan zikir. Itu namanya riyadah. Ya, mengamalkan zikir. Dalam hadis disebutkan, di buku saya juga ada itu, sehabis subuh itu baca riyadah tahlil la ilaha illallah itu 100 kali. Habis sholat subuh. Nah, kata ulama dikiaskan kalau gitu habis sholat 5 waktu baca zikir tahlil. Kenapa? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol dari semua zikir itu la ilaha illallah. Ini. Nah, tapi ini ada riyadahnya, ada caranya. Nih. Jadi ketika kita berzikir la ilaha, pikiran kita, jiwa kita mengatakan tidak ada pencipta, tidak ada pemelihara, tidak ada pemberi, hanya Allah, kecuali hanya Allah. Allah itulah pencipta, Allah itu pemelihara, Allah itu pemberi. Makanya melihat apa saja kita, apakah itu baik atau apa itu buruk, udah kita nggak boleh mencaci. Itu ciptaan Allah. Yang baik-baik Allah ciptakan, yang buruk-buruk Allah ciptakan. Keadaan Israel, Palestina, itu ciptaan Allah. Nah, kita doakan yang meninggal gugur sebagai syahid. Lalu bagaimana Ustaz? Ya kalau kita ada link bantuan dana, kita doakan begitu. Nggak boleh kita mengatakan Allah kemana sih? Atau Allah nggak lihat apa? Masa Israel begitu banget kepada Palestina? Wah, nggak usah begitu. Kalau yang sudah paham riyadah tahlil, nggak begitu. Karena itu penciptanya Allah, pemeliharanya Allah, pemberinya Allah. Nah itu begitu caranya, jiwa kita sama pikiran kita. Nah kemudian tidak ada yang disembah, hanya Allah. Nggak boleh nyembah ke yang lain. Nyembah kuburan, nyembah harta, nyembah tahta, nggak boleh. Nyembah hanya Allah. Kemudian tidak ada tempat meminta, hanya Allah. Nggak boleh minta kepada yang lain. Kalau minta sekedar minta dasi, bagi dong sedikit, nah itu istilahnya minta secara manusiawi. Tapi hakikatnya Allah gerakkan dia untuk memberikan kepada kita. Jadi tempat meminta hanya kepada Allah. Makanya dalam hadis disebutkan, ya kita sudah belajar sholat hajat kemarin, andai kata sendal kita putus sebelah, minta kepada Allah. Karena tidak ada tempat meminta, hanya Allah. Kemudian tidak ada tempat berlindung, hanya Allah. Tawakalnya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah. Kemudian tidak ada tempat berharap, hanya Allah. Tidak ada tempat mengadu, hanya Allah. Nah jadi begini, ketika berzikir kita, zikir tahlil ini, yang 4 macam ini, yang 6 macam ini digilir di pikiran dan jiwa kita. Misalnya kita berzikir, boleh malam, boleh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mulut kita begitu, tapi pikiran dan jiwa kita itu berurut mengatakan, tidak tempat mengadu hanya Allah, tidak tempat berharap hanya Allah, tidak tempat berlindung hanya Allah, tidak tempat meminta hanya Allah. Itu terus putar-putar terus sampai 100. Cakep. Begitu zikirnya. Jadi nggak kosong dia. Mulut mengucap la ilaha illallah, pikiran dan jiwa kita menerjemahkan secara bergiliran ini. Itu dikatakan rukun syahadat Allah. Kemudian ini dikatakan cara riyadah zikir tahlil la ilaha illallah. Kebanyakan orang enggak la ilaha illallah, enggak ngerti kebanyakan. Mohon godek-godek aja, main kencang-kencangan. Kalau dia ngerti, dia jiwai, dia renungi, tenang dia, bawa ketenangan. Nah ketika sholat itu dibawa, Allah kasih hadiah khusus kepada kita. Nah ini ngaji dalam ya, jarang-jarang dapat ini insya Allah. Nah kita dapatlah di sini. Nah
Perbanyak zikir tahlil, dalilnya ini. Jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Pernah Nabi itu bersabda kepada para sahabat, perbaharuilah iman kalian, kata Nabi. Ada yang bertanya dari salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Nabi bersabda, perbanyaklah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak, enggak tertentu, sebanyak-banyaknya. Untuk latihan bikin 100, nanti besok 100, atau nanti habis zuhur 100, habis asar 100, 5 kali 100 malam salat wajib 500, terus berlipat-lipat terus, makin banyak. Nah, itu nanti yang akan datang ketika sakaratul maut. Nah, ini ya. Makanya ada tingkatan-tingkatan zikir. Nih, tingkatan yang paling dasar untuk orang awam kita ini yang diajarkan Nabi adalah zikir tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang tadi tuh. Nah, ini zikir untuk kita orang awam, kaum muslimin kebanyakan, tapi harus mengerti dan meresapi. Nah, di atasnya yang lebih tinggi lagi zikirnya la ilaha illahu, la ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, Dia di sana. La ilaha illahu. Nah, di atasnya lagi, lebih khusus lagi, la ilaha illa anta. Anta itu engkau. Ini kan doanya, zikirnya Nabi Yunus ketika di perut ikan nun, ya, ditelan dia sampai kan zikir dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu untuk khusus itu. Nah, yang paling tinggi la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Akunya itu Allah, bukan Siti Jenar. Walaupun Siti Jenar mengatakan aku, tapi maksud dia adalah Allah. Orang belum nyampe ke sana. Nah, begitu kira-kira. Nah, untuk kita yang kita amalkan, yang saya sampaikan di sini dan saya ijazahkan, saya ikhlaskan, yang nomor 1 paling bawah, la ilaha illallah, itu amalkan. Yang 2, 3, dan 4 itu jangan, belum nyampe kita. Cukuplah itu la ilaha illallah, itu amalkan nih dengan pemahaman yang tadi. Terus begitu bawa sholat, nanti Allah kasih nanti hadiah khusus. Asyhadu an la ilaha illallah, kan ada tahiyat awal. Di situ konsentrasi gitu. Aku bersumpah setia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Langsung terlintas di kalbu kita. Tidak ada Tuhan tempat meminta hanya Allah. Tidak ada Tuhan tempat berlindung hanya Allah. Tidak ada Tuhan menggantungkan harapan hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah sholat nanti kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Terus itu yang tadi itu makna itu diputar terus dalam pikiran dan jiwa kita. Terus begitu tajam jiwa kita, bersih pikiran kita, khusyuk pun datangnya diberikan oleh Allah. Jadi sekali lagi, inilah zikir kita untuk orang awam. Ya, untuk kita ini zikirnya. Yang nomor 1 paling bawah. 2, 3, 4 itu khusus. Ya, itu khusus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bersambung kita insyaallah, kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.